Komnas HAM, penembakan 4 pengawal Rizik di mobil polisi, pelanggaran HAM. Percayalah, like, subscribe, klik lonceng. Kami ucapkan terima kasih. Komnas HAM menyampaikan hasil investigasi kasus baku tembak pengawal Habib Rizik dengan polisi di Karawang, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, Komnas HAM menilai ada bagian peristiwa yang merupakan bagian dari pelanggaran HAM. Ketua Tim Investigasi Komnas HAM, Khairul Anam, mengatakan tewasnya 6 pengawal Habib Rizik dibagi menjadi 2 peristiwa. Kejadian pertama berakibat pada 2 pengawal Rizik yang tewas. Pertama, insiden di sepanjang jalan internasional sampai pintu tol Karawangan Barat sampai KM 49 yang menewaskan 2 laskar merupakan peristiwa saling serempet antar mobil dan saling serang antar petugas dan laskar dengan senjata api, kata Khairul Anam dalam konferensi pers di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Jumat 8 Januari 2021. Lalu kejadian kedua dimulai dari rest area KM 50. Saat itu masih ada 4 pengawal Habib Rizik yang hidup, lalu dibawa polisi ke dalam satu mobil polisi tanpa diborgol. Mereka lalu dibawa menuju ke Polda Metro Jaya. Tapi di dalam perjalanan, 4 pengawal Rizik mendapat tindakan tegas terukur dari polisi setelah pengawal tersebut menyerang polisi. KM 50 terdapat 4 masih hidup di dalam penguasaan petugas negara, pada akhirnya meninggal. Ini bagian dari pelanggaran HAM, kata Khairul Anam. Catatan, penembakan sekaligus 4 orang dalam satu waktu tanpa menghindari adanya korban lebih banyak mengindikasikan unlawful killing, ucap Anam. Khairul Anam menjelaskan rangkaian peristiwa itu terjadi dari hasil penelusuran ada baku tembak antara polisi dengan pengawal Habib Rizik. Terjadi kejar-mengejar, saling serempet, saling serang dan kontak tembak antara FPI dan petugas, terutama di Jalan Internasional Karawangan Barat hingga KM 49 berakhir KM 50, kata Khairul. Percayalah, like, subscribe, klik lonceng. Kami ucapkan terima kasih. Sebelumnya, FPI bersikeras laskar dan pengawal Rizik tidak punya atau tidak dibekali dengan senjata apapun, terlebih senjata api. Kejar-kejaran ini berlanjut hingga masuk ke tol dan masuk ke rest area KM 50. Baku tembak itu berujung 2 pengawal Habib Rizik yang tewas. Sedangkan 4 pengawal Rizik lainnya masih hidup, lalu dibawa polisi ke dalam satu mobil tanpa diborgol. Sayangnya, 4 pengawal Habib Rizik tewas ditembak di mobil karena menurut polisi mereka mencoba melawan. Tindakan inilah yang menurut Komnas HAM merupakan bagian dari pelanggaran HAM. KM 50 terdapat 4 masih hidup di dalam penguasaan petugas negara, pada akhirnya meninggal. Ini bagian dari pelanggaran HAM, tambah dia. Khairul Anam mengatakan 2 mobil pengawal Rizik sempat berhasil menahan laju mobil polisi yang menguntit mereka. Hal itu dilakukan untuk memberi jalan kepada rombongan utama Habib Rizik melaju terlebih dahulu. Kedua mobil FPI berhasil membuat jarak dengan mobil polisi. Sayangnya, jarak itu tidak dipakai untuk kabur, tapi mereka sengaja menunggu. Masuk Karawang Timur 6 mobil melaju lebih dulu meninggalkan 2 mobil pengawal lain. 2 ditinggal mobil Avanza Silver dan Laskar Sus mobil Spin agar penguntit tidak mendekati HRS dan rombongan, kata Anam. Kedua mobil FPI berhasil membuat jarak dengan penguntit, memiliki kesempatan kabur tapi ambil tindakan menunggu. Akhirnya bertemu kembali dengan 2 mobil petugas, tambah dia. Komnas HAM sempat menunjukkan foto hasil tangkapan layar CCTV di seberang Hotel Swiss Bell Karawang. Dari situ
terlihat mobil spin tengah berhenti. Selain itu, Komnas HAM juga menunjukkan rekaman suara yang menunjukkan pengawal Rizik sengaja menunggu mobil polisi. Pengawal menyebut polisi dengan sebutan kartun. Peristiwa ini berulang kali disebutkan sepanjang konferensi pers. Ana menilai bagian ini merupakan salah satu yang penting dalam rangkaian peristiwa baku tembak polisi dengan pengawal Rizik. Kalau enggak ada proses menunggu peristiwa KM50 enggak akan terjadi. Kalau itu tidak ditunggu, enggak akan terjadi, ucap dia. Percaya tidak percaya, itulah yang dimuat dalam kumparan.com.